Pak, apakah harus punya dua sekuritas untuk investasi dan trading? Wajib, teman-teman. Wajib. Invest satu rekening, trading satu rekening. Yang kebanyakan orang keliru itu adalah dia trading tapi dia ngira dia invest. Ada juga orang mikir dia tuh invest tapi ternyata dia tuh trading gitu loh, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dibikin dua rekening, Pak. Nah, rekening yang untuk trading, strateginya ya pasti jual beli. Tapi kalau rekening yang tujuannya untuk invest, ya kalau turun beli terus. Tapi isinya makhluknya beda ya, teman-teman ya. Jadi kalau saham yang untuk invest, isinya lebih cenderung ke saham blue chip atau dividend stock. Tapi kalau saham buat trading, nggak wajib harus saham blue chip, nggak wajib harus yang membagikan dividen. Intinya capital gain kalau untuk yang trading. Gitu. Oke? Lanjut. Sebentar, saya tulis di komen dulu ya, biar topiknya ini lebih clear. Ask me anything, ask us anything. Mana dia? Saya pin komennya. Jadi kalau teman-teman gak ada yang nulis, artinya saya nggak ngomong apa-apa. Nah, lanjut. Saya akan coba ngurut ya di sini ya. Dari Pak Yudis 2002. Bagaimana dengan Arto? Arto itu uptrend. Tapi pergerakannya yang udah dalam range yang lebar cenderung mengindikasikan udah capek. Uptrend nggak? Masih uptrend. Cuman secara energi kelihatannya udah capek gitu, teman-teman. Jadi saya nggak saranin untuk beli yang pertama kali membeli Arto, rasanya jangan ya. Tapi kalau teman-teman udah punya Arto, ya trend following aja gitu loh. Jadi dia udah capek, teman-teman. Dan hari ini dia udah break lagi, dia udah break support gitu ya. Jadi secara tren jangka panjang masih naik. Cuma jangka pendek menengah itu udah lagi lelah gitu loh. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya dia ternyata bisa turun sampai deket-deket 15.000, mungkin ada peluang rebound. Kayak gitu. Oke, lalu dari Pak Ngelangela. Babs gimana? Babs, kalau ngomong Babs itu kayak lagi manggil pacar ya. Halo Babs, gitu kan. Babs ini pada dasarnya lihat 4.300, jadi kalau dia bertahan di atas 4.300 relatif masih bisa rebound. Tapi kalau dia di bawah 4.300 ini bisa longsor gitu. Bisa longsor. Ini company bagus gak sih Babs? Saya gak kebayang deh. Lalu dari Pak Adnan Anwarnet, sektor apa yang bakal booming di tahun 2022? By the way, sektornya belum terlalu kelihatan nih. Tapi kalau ngelihat secara teknikal sekarang dan sentimen, kelihatan di pertambangan. Dan pertambangan itu cenderung ada di coal. Kelihatan di sana. Besok teman-teman, hari Kamis, kita akan ada streaming dari Trading Lab kita dari belakang gitu ya. Dari Trading Lab, kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang sektor yang menjanjikan, yang terlihat cukup menarik di tahun 2022, yaitu sektor pertambangan, terutama di batubara. Aneh ya, batubara yang orang bilang udah sunset industry, tapi grafiknya itu cenderung menarik gitu loh. Nah, kita akan bahas besok di Trading Lab. Kita akan streaming untuk member Galeri Saham, member GS Pro itu dari Zoom. Tapi kalau untuk teman-teman yang umum dari publik, teman-teman bisa tonton langsung dari YouTube channel Galeri Saham. Dan itu jam 12 siang sampai jam 1. Kenapa jadi jam istirahat? Ya biar prepare sebelum sesi 2 buka, kita udah tahu nih kita mau ngapain. Mau beli apa, atau mau jual apa untuk beli itu, mau jual itu untuk beli ini, dan lain sebagainya. Jadi kita bikin di jam makan siang. Jadi teman-teman kalau ada jadwal makan siang, makan di kantor, tontonin standby di handphone. Nanti jam 12 siang kita akan mulai, teman-teman. Jadi besok persis hari Kamis gitu. Oke, lalu dari CWNK 18 gimana nih? Market lagi nggak enak. Generally bulan-bulan berapa market jelek dan biasanya kapan oke? Ini pertanyaan nggak bisa dijawab. Generally kapan bulan-bulan oke, kapan bulan-bulan nggak oke? Bulan-bulan oke itu adalah Desember, Januari. Tapi faktanya adalah nggak kejadian kan gitu kan? Faktanya nggak kejadian Pak. Jadi di market itu kita nggak boleh menunggu the right moment kapan, nggak bisa. Jadi kadang market tuh bisa gerak naik itu nonstop, nggak diduga-duga.
Nah itulah kenapa kita harus punya trading plan. Dan kita nggak boleh asal gampang, udah deh saya beli saham deh, saya beli A, saya beli B, saya beli C, saya beli sektor batubara, banking dan sebagainya, ya nanti bisa naik lah semoga. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus punya trading plan-nya di sana. Jadi kalau marketnya lagi kayak sekarang, saham saya nggak terlalu oke, yang saya suka nggak terlalu bagus, jangan dibeli. Jangan dibeli. Dan jangan karena kayaknya bulan ini bakal jadi bulan bagus deh, saya beli saham saya. Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak kenal kita. Bukan berarti saham yang saya beli, karena saya beli harganya harus naik. Nggak bisa gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Erawati Visa, kok sangkut lama nggak berpotensi bagusan di gimana? Kok sangkut lama nggak berpotensi bagusan? Kok sangkut lama? Ini nggak ada tanda bacanya nih, saya agak bingung. Kok sangkut lama nggak berpotensi bagusan di cut loss apa tunggu rebound? Seperti saya sangkut di Mika lama banget. Mika kenapa dibeli? Mika itu nggak bagus, technicalnya nggak bagus gitu loh. Walaupun Mika itu market cap terbesar di bursa untuk rumah sakit, tapi secara teknikal itu nggak bagus, volumenya nggak bagus. Jadi kalau bagi saya sih mendingan jangan punya ya, mendingan jangan punya. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita coba lihat lagi dari Pak Heri Chan 89. Mau tanya Pak Rio, bagusnya gimana Pak Rio? Udah profit 5% tapi harga turun kena stop loss. Mau diambil takut terbang. Mau diambil profit maksudnya Pak ya? Takut terbang. Jadi Bapak harus lihat Pak, trennya gimana dulu. Kalau trennya itu masih konsolidasi, untung 5% udah bungkus aja. Gitu. Tapi kalau trennya itu lagi cenderung naik 5%, turun 2%, naik lagi 5%, turun 3%, itu masih normal. Tapi kalau kasusnya adalah cut loss, kemungkinan besar sahamnya memang masih dalam range konsolidasi, maka atau misalnya marketnya aneh tiba-tiba turun banyak, ya itu kita mau nggak mau. Tapi kalau dia dalam range konsolidasi, udah untung jual aja dulu Pak di situ. Dan lebih baik kalau teman-teman mengharapkan saya bisa untung 10%, 15% dan marketnya lagi konsolidasi, sahamnya lagi konsolidasi, jangan beli. Nanti tunggu trennya bagus dulu di sana. Tunggu trennya udah mulai terbentuk dulu. Untuk bicara tren mulai terbentuk, lihat di YouTube kita. YouTube channel Galeri Saham, cara mencari saham di awal fase bullish. Itu kayaknya tahun lalu punya video. Cuma teman-teman cari aja. Cara mencari saham di awal fase bullish. Coba dicek saham yang kita cut loss mulu, apakah saham yang memenuhi kriteria tersebut atau dia malah cenderung masih konsolidasi. Oke, dari Lina Wendy 165. Kok mau tanya, satu saham idealnya beli berapa lot atau position sizing? Pada dasarnya gini, kita lebih gampang memantau banyak atau sedikit saham. Dikit. Coba 5 dulu, Bu. Coba 5 dulu. Lalu posisinya gimana? Bagi rata aja dulu. Jadi teman punya uang misal 100 juta lah, 100 juta lah ya. 100 juta bagi 5. Artinya satu saham dibeli 20, 20, 20, 20, 20. Kayak gitu. Poinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau udah bisa seperti itu, nanti coba dilihat apakah metodenya saya udah bisa kuasain. Lalu kalau untung saya selalu bisa nyimpen. Kalau turun gagal naik, cut loss saya bisa jalanin. Nah kalau udah bisa, maka itu akan jadi hasil yang bagus. Jadi jangan sampai kita beli saham tuh dikit-dikit karena ragu-ragu, dan akhirnya dikit-dikit karena ya kalau turun jadi nggak seberapa ruginya. Lama-lama kita jadi mini market, saham kita banyak. Jadi kalau bicara position sizing, saya paling ideal adalah untuk siapapun ya, mulai dari 5 saham dulu. Mulai dari 5 saham dulu. Oke, lanjut di sini. Mana ya? Dari Pak Aryo Nui. Pak, kalau misalkan kita salah analisa, nah kita bikin beberapa support, baiknya di cut loss di support pertama atau kedua. Ini bahaya nih. Kenapa? Kita punya support 1, support 2, support 3. Jadi kalau support 1 ditembus, kita lihatnya support 2. Support 2 ditembus, kita lihatnya support 3. Nanti lama-lama nggak dijual-jual, Pak. Jadi Bapak nggak boleh pakai alternatif. Kita harus tahu dulu, saya pakai support dengan metode apa.
Apakah nih misalnya teman-teman ada yang kalau support pakainya moving average, udah konsisten pakai moving average. Atau ada teman-teman yang supportnya pakai support fraktal, teman-teman harus konsisten pakai support fraktal. Atau misalnya ya, kalau kayak di galeri saham nih, kalau di galeri saham itu sebentar saya cari dulu. Mana ya? Kalau di galeri saham itu pakai supportnya support apa? Supportnya support fraktal. Support fraktal. Nah, jadi gimana? Jadi kalau dia udah tembus, contoh nih ya, saham Arto misalnya. Tadi kan ngomong Arto ya. Saham Arto. Nah, kelihatan nggak ya? Nih garis merah nih. Ini garis merah. Kalau udah ditembus, jual gitu. Jadi kita nggak pakai alternatif lain. Contoh lagi nih, Asa anak usahanya kan baru IPO tuh. Tapi kok dia turun terus? Kan gitu kan. Pada dasarnya tentu bisa lihat bahwa apa? Nih. Mana ya? Nih. Dari sejak di atas ini dia udah tembus support terus nih yang garis merah nih. Turun. Jadi kalau kita pakai metodenya A, kita harus konsisten pakai A. Jadi kita nggak boleh misalnya udah break support, tapi saya lihat MA dulu deh. MA berapa? 50. MA 50 tembus, akhirnya teman-teman lihat MA 100 deh, misalnya gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi harus stick dengan satu pendekatan mau yang mana, gitu ya Pak ya. Lalu kita coba lihat lagi di sini ada pertanyaan apa lagi nih. Kalau nggak ada pertanyaan kita udahan ya. Nih Pak Bu Erawati Visa, galeri saham kok Mika saya nyangkut lama di 2600, apakah saya cut loss dulu? Pertanyaan saya adalah kenapa beli Mika? Itu pertanyaan paling penting. Kenapa beli Mika? Apakah karena kata orang bagus, atau apakah karena abis berobat di sana, wow rumah sakitnya bagus, saya mau beli sahamnya, kayak gitu? Atau disuruh teman untuk beli Mika, katanya bagus nih, lu beli aja bakal naik gitu kan? Alasannya apa dulu? Kalau alasannya itu tidak atas analisa, mau gimana pun kondisinya keluar, exit gitu Bu. Tapi kalau Ibu misalnya tahu bahwa ini saham bagus banget, saya ngerti banget bisnisnya dan saya tahu ini bagus banget dan terlihat dari laporan keuangannya memang bagus, nah itu udah beda cerita gitu. Jadi kalau teman-teman beli saham alasannya itu tidak kuat, atau alasannya adalah saya beli berharap dia naik, nanti saya mau kayak jual, profit taking, dan sekarang udah profit loss gitu ya, itu harus dijual karena nanti lama-lama kita nyangkut kelamaan. Oke, lanjut ya. Dari Ragil Tiok, AMRT ke LQ45 tanggapannya apa? Coba kita lihat ya. AMRT LQ45 masih jelek, nggak ada yang spesial dari pergerakan saham ini. Jadi ya belanja aja di Alfamart, tapi sahamnya nggak usah dibeli, nanti belinya, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Dari Pak Vincent Simorangkir kayaknya namanya ya. Bagaimana tips cuan dari saham yang baru mau listing? Ya udah, pesen pre-IPO, pesen ketika ada pooling, allotment atau e-IPO. Kalau dapet hari pertama udah jual aja. Di sana pastikan company jelas. Tapi setelah hari pertama listing, gimana cara bisa profit dari saham yang baru listing? Nggak bisa, itu semua itu gambling. Kenapa? Kalau beli di awal, di hari pertama listing, lihat technical nggak ada, lihat fundamental ya udah yang kemarin. Lalu lihat apa lagi? Lihat sentimen pasar, nggak bisa, datanya nggak ada. Jadi IPO lebih baik ikutan ketika pooling, allotment, e-IPO, atau kalau nggak nanti aja tunggu sebulanan baru dianalisa lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu apalagi di sini? PTPP gimana? Natural MS Glow. Oke, PTPP. Belum Bu, jelek. Konstruksi semua nggak bagus, lagi nggak bagus. Tapi mungkin teman-teman ingat dulu saya ngomongnya konstruksi mulu, bagus konstruksi. Iya, September tahun lalu memang bagus. Tapi ingat, nggak selalu yang bagus itu terus-terusan bagus. Itulah kenapa teman-teman harus lihat tren, dan kalau trennya udah nggak bagus ya exit aja. Gitu ya. Lalu kita tanya lagi, Natural MS Glow lagi. Breeze gimana? Berat. Jelek.
Breeze dari sejak dia di bawah 2300 jelek, udah jelek, sampai sekarang di berapa sih sekarang? Oh my god, 1500, 2300 ke 1500 ya, ini nggak bagus. Jadi jangan dibeli. Kalau udah punya ya jangan di average down lah, minimal kalau nggak mau di cut loss gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini, bank gimana Pak Rio? Wih, Mbak Natur lagi nih. Bank BANK jelek. Nah, M. Arwan Hamdani, Akra diakumulasi asing. Kenapa turun ya Pak? Emang diakumulasi asing itu pasti itu asing? Apakah diakumulasi asing itu pasti dia mau naikin harga? Enggak loh. Enggak. Alasan orang beli saham tuh macam-macam. Bisa untuk capital gain, bisa juga untuk business to business. Gue beli saham lu, gue jadi pengendali di saham lu, gue mau bisnis lu dikonekin dengan bisnis gue. Misalnya kayak gitu. Kan bisa seperti itu. Jadi nggak berarti diakumulasi itu diakumulasi itu harus naik. Nggak gitu. Trennya jelek kok. Trennya jelek. Dan ingat ya, kode broker asing F itu adalah brokernya. Yang beli siapa? Yang beli bisa investor, bisa trader, bisa hedge fund, atau bisa yang lain-lain, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu motif pembeli dengan hanya melihat kode broker. Itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi tren Akra nggak bagus. Lalu ada Pak Surya TJ. Pak Rio, Pegas time frame 1 HR bentuknya IHNS. Oh ya, coba. 1 HR itu apa sih? 1 jam Pak. 1 jam, iya. 1 jam IHNS. Dan penutupan tadi break 1345. Ada saran Pak, tadi masuk pas break. Ya udah, Bapak hitung target IHNS-nya berapa naik ke atas. Ini pola kecil, arti targetnya target kecil juga. Gitu Pak. Pakai pola ini aja. Pola dia IHNS berapa target naiknya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Anton Nayoan. Pak Rio, sektor telekomunikasi menarik hari ini. Untuk day trading baiknya pilih sama apa? Kenapa menarik? Ayo. Saya kalau ini kenapa menarik? Tebik turun, tower turun. Mana yang menarik? Coba lagi ya. ISAT enggak, sideways. Apalagi? Excel. Nah, Excel naik, tapi trennya masih naik. Telkom gimana? Telkom sih bagus, naik gitu ya. Nah, di sini pertanyaan yang paling tepat adalah bukan sektor telekomunikasi lagi bagus, tapi Telkom dan Excel lagi naik bagus. Strateginya apa? Itu poin pertama. Nah, baiknya pilih sama apa Pak? Ya udah tadi, Telkom sama Excel. Tapi kalau bicara secara tren, Telkom Pak. Kalau koreksi Telkom bisa coba dipantau. Excel masih downtrend. Kayak gitu ya. Lalu dari Pratama Burli, gimana cara analisis saham yang ada tanda-tanda berbalik arah? Wah, ini agak kompleks Pak. Untuk berbalik arah dia harus turun dulu. Ketika turun di bawah dia harus lebih santai dulu geraknya. Jadi nggak bisa yang naik turun seperti ini. Dia kalau udah turun dia harus soft dulu geraknya. Biasanya kelihatan naiknya kemana. Dan itu teman-teman harus kombinasikan dengan moving average, dengan pola, dengan volume dan lain sebagainya di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi rasanya kayak belum terlalu banyak saham yang bisa reversal gitu ya. Kecuali teman-teman bisa pelajari pola, misalnya bullish flag gitu ya, descending wedge gitu kan. Nah itu ada potensi untuk reversal. Lihatnya mungkin di sana Pak, dari pola. Oke, dari Yudis 2002. Pak, gimana lihat tren jangka pendek atau menengah dari chart? Gini, biar gampang ya, sebentar ya. Biar gampang,
Biar gampang, chart itu seragamin aja daily chart. Chart satu candle itu satu hari. Nah, untuk lihat tren jangka pendek menengah panjang, pakai moving average aja. MA-nya berapa? MA 50 jangka pendek, MA 100 jangka menengah, MA 200 jangka panjang di sana. Jadi kalau dia di atas MA 50, ya tren jangka pendeknya naik. Tapi kalau dia di bawah MA 50, tren jangka pendeknya turun di sana. Teman-teman coba aja dalamin moving average seperti apa. Dan kita kalau di kelas systematic trading management, kita akan belajar mengenai moving average MA 50, 100, 200. Nah, kebetulan kelas STM besok tanggal berapa ya? 29 ya, tanggal 29, 30, 31. Tanggal 29 Januari udah full, jadi kita udah tutup. Jadi kalau teman-teman mau ikutan belajar tren jangka pendek menengah panjang hingga nanti cara timing untuk beli gimana, nyimpen gimana, nanti exit gimana ketika udah di harga atas, itu teman-teman tinggal cek aja kelas systematic trading management bulan Februari. Bulan Februari arti tanggal berapa tuh? Bulan Februari tanggal 26. Tanggal 26 gitu ya. Tinggal dicek. Jadi pakai gitu ya, Pak. Chartnya daily, tetapi pakai indikator MA-nya yang pendek menengah panjang. Oke. Dari Ibu Susan Cucu. Amar gimana, Pak? Amar, ini tuh saham bank yang saya nggak terlalu kenal sebenarnya. Cuman let's see ya, Amar. Ya gitulah Bu. Amar itu geraknya naik untuk turun. Naik untuk turun. Tipikalnya gitu. Jadi kalau sekarang sih udah di area mungkin dekat MA 20-an lah ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di 550 ya harusnya dia bisa naik lagi. Cuman it's not my kind of favorite stock movement gitu loh. Jadi enggak sih. Secara teknikal saya nggak terlalu gimana amat dengan dia. Oke, lalu apa lagi di sini? Dari Pak Grant, HMSP UNVR mentok di 950 dan akan Pak Rio ada 4 kan ya apa ya? Apakah artinya sudah bottom? Nah, gini, 950 coba ya, 950 itu yang mana ya? HMSP ya. Wah, HMSP 950 lebih murah dari rokoknya dong. Orang kalau ngeteng rokok itu kalau nggak salah kan 5.002 ya. Gimana sih? Teman-teman ada yang suka ngeteng beli rokok nggak? Rokok Emal itu berapa ya? Teman saya bilang 5.000 dapat 2 atau 5.000 dapat 3 ya. Ini lebih murah dong. Nah, ya. HMSB stay di atas 950. Gimana? Ini support teman-teman. Ini support. Tapi teman-teman harus lihat ya tunggu MA-nya Golden Cross dulu lah. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia jebol 950, bukan 950 nih malah. Supportnya di 950. Kalau dia jebol 950, hati-hati. Gitu ya. Tapi by the way ya, HMSP itu dividend yield udah tinggi dong ya. Coba sebentar. HMSP, apakah dividennya tinggi? Kita lihat ya di sini ya. HMSP. Jadi kita hari ini IG Live-nya ngalur ngidul ya? Enggak lah. HMSP. Dividend yield-nya 7%. 7% teman-teman. EPS gimana? Nah, EPS-nya jelek. Tapi 7%. Kalau laba dia bisa balik kayak tahun 2019 sebelum pandemi, dividennya tuh 120. Artinya kalau 120 dibagi 950, itu udah 11%, 12%. Passive income. Harga nggak naik-naik, gimana dong? Tapi kan dapat dividen 7% sampai 10%. Tapi kan harga nggak naik-naik, ya kita beli properti emang harga naik. Kita beli apartemen emang harga naik. Disewain juga belum tentu laku. Kita beli rumah mau dikontrakin emang harga naik. Rumah secondnya malah turun. Beli developer lebih tinggi, kan gitu kan. Nah, teman-teman bisa consider untuk kalau saham ini untuk
cash flow boleh dipantau. Tapi kalau untuk trend ya itu di atas 950 lah, di atas 950 harusnya masih oke. Lalu kalau misalnya Unilever ya, gila loh, HMSP 7% loh dividend yield loh. Unilever sama Pak, strategi kayak HMSP lah, di atas 4.000. Kalau kuat itu harusnya sih ada mantul. Cuman ini tidak untuk dalam tren naik. Jadi hanya untuk naik ya nanti longsor lagi. Kenapa? Major trend masih turun. Gitu ya. Jadi biar Unilever itu bisa naik gimana caranya? Teman-teman beli sabunnya, beli odolnya, beli shampoo-nya, mandi gosok gigi 10 kali sehari. Gitu loh. Kira-kira makin banyak gak orang yang mengkonsumsi produknya? Kelihatannya kan seiring dengan jumlah penduduk kan, jadi memang pada dasarnya nggak akan bisa kenceng gitu loh perbaikan kinerjanya. Oke, lanjut di sini. Nah ini Heryu Mardani ngasih alamat email. Oke, gini kebiasaan di IG Live kita ya. Jadi ini teman-teman udah ada yang standby tulis email nih ya dari Pak Heri Umardani. Tapi ini kan kecepetan banget nih Pak, takutnya tim kita nggak ngelihat nih Pak. Jadi teman-teman, ini sebelum saya lanjut lagi, teman-teman kalau mau mendapatkan rekomendasi analisa teknikal dari Galeri Saham setiap hari, yang teknikal itu berbasis trend following, teman-teman bisa subscribe ke free newsletter kita. Setiap jam 8 pagi kita selalu kasih newsletter, ide tradingnya apa, itu kita kasih. Nah, teman-teman tinggal tulis email Anda hanya ketika IG live ini berjalan hari Rabu sekarang jam 8 malam. Jadi kalau teman-teman nonton video ini udah bukan hari Rabu, udah bukan jam 8 malam, udah bukan tanggal 26 Januari, jangan tulis di komen, nanti takutnya di spam gitu ya. Tulis email Anda di kolom komen di sini. Nanti tim kami akan compile untuk kita akan masukkan ke dalam free newsletter. Dan untuk Pak Heri Umardani, tulis ulang ya Pak ya. Takutnya Bapak terlalu atas jadi nggak ke compile sama tim kita. Oke, dari Unikaili. Call naik tinggi tapi sahamnya cuma Adaro ADMR yang kenceng. Ya pada dasarnya semua itu ada ritmenya Bu. Semua ada ritmenya. Jadi PTBA bagus nggak? Bagus. ITMK bagus nggak? Bagus. Adaro bagus gitu kan. Nah besok balik lagi nih ya, saya ingetin remind ulang ya. Besok hari Kamis tanggal 27 Januari jam 12 siang sampai jam 1 siang, itu jam istirahat. Teman-teman samperin YouTube channel Galeri Saham. Kita ada streaming langsung dari Trading Lab kita di sini untuk membahas sektor potensial tahun 2022 yang besok itu akan kita bahas di sektor pertambangan. Apakah di batu baranya yang bagus, atau oil and gas yang bagus, atau logam yang bagus. Nah, nanti teman-teman cek di IG story kita nanti abis acara ini, teman-teman cek aja. Teman cek jadwalnya kapan untuk Trading Lab besok. Jam makan siang ya. Jadi teman-teman sekali-sekali lah jam makan siang, makan di kantor, makan di meja, makan di toko Anda, nyalain aja bukanya handphone Anda. Oke, BBYB gimana? BBYB lagi downtrend. Tendensi rebound ada, cuman reboundnya tuh lebih cenderung ke technical rebound dalam tren turun. Jadi kalau teman-teman ada spekulasi beli BBYB hari ini, tadi pagi, atau lagi pas ARB tadi, udah untung, ya kalau dia udah menguat, saya launch trend aja dulu. Tapi tren masih downtrend, BBYB masih downtrend. Dari Bu Nitnoti, BTPS gimana ya kok? Coba ya kita lihat ya. BTPS udah lama sekali nih. BTPS sebelum zamannya Breeze, BTPS tuh naik terus. Waduh, berat nih. BTPS setinggi-tingginya mungkin ke 3.500. Tapi hati-hati kalau jebol 3.300 sampai 3.200. Ini kayak berat. Di situ. Jadi secara tren belum terlalu oke. Lalu Imam Wicaksono. Kok caranya ngembaliin psikologi gimana? Uang 1,25 miliar jadi 950 juta. Buang dulu saham yang bikin rugi, Pak.
poinnya itu, ceraikan dulu tuh saham di sana. Jadi saham yang bikin rugi dan mungkin masih ada di porto, buang dulu. Lalu cek, buka grafik saham yang ada di porto kita, cek pakai MA 50, 100, 200. Mana yang di atas moving average 3 itu simpen. Mana yang di bawah itu jual. Lalu lihat lagi, di porto kita sahamnya berapa banyak? 5, 10, 15, 20, berapapun. Rampingin. Seramping-rampingnya, jadi kalau bisa 5 maksimum 10. Atau kalau semua sahamnya jelek, buang semuanya. Karena downtrend gitu ya, di bawah 3 moving average, buang semuanya. Istirahat dulu deh seminggu, jangan lihat market di sana. Dan ikutan tuh kelas systematic trading management kita nanti tanggal 26 Februari. Teman-teman silakan ikutan. Karena kelas systematic trading management itu sangat bagus buat Anda yang sudah punya pengalaman trading dan ketemu ketemu sesuatu itu kadang kok nggak segampang yang saya bayangin ya. Nah itu teman-teman silakan deh coba cek kelas systematic trading management kita 26 Februari gitu Pak. Jadi ya ini Bapak masih bagus loh Pak, 1,25 M, 1,25 M, jadi 950 juta masih bagus. 950 bagi 1250, turun 25%, masih bagus Pak. Lebih banyak orang yang turun tinggal setengah, itu lebih banyak lagi. Uang 1,2 M tinggal 600 juta, lebih banyak lagi Pak dari Bapak. Jadi bagi saya, Bapak tetap harus bersyukur dulu bahwa kondisi Bapak adalah Bapak bisa menahan gak terlalu rendah. Itu dulu, itu poinnya di sana dulu. Tapi pada dasarnya balik lagi ke tadi ya Pak ya, yang saya sampaikan ya, bahwa buang saham yang bikin rugi, buang saham yang masih downtrend, dan simpan hanya yang lagi uptrend. Oh semuanya lagi downtrend Pak, buang semuanya gitu, buang semuanya. Tapi ingat ya, buang semuanya teman-teman harus belajar di technical ya, ini trennya gimana gitu loh. Kalau trennya lagi masih rugi tapi trennya lagi mulai naik, perlahan naik ya jangan juga gitu. Ini lihat dari trennya gitu. Lalu dari Pak Ahmad Ucu, wow, thank you Pak, yang selalu ditunggu-tunggu Trading Lab. Thank you ya Pak ya, saya tahu nih Bapak setiap hari, setiap minggu selalu ikutan. Semoga cuannya mantep. Kita udah banyak ngomongin, harusnya sih oke ya, semoga bermanfaat. Lalu dari Wiranjaya Madi, ABMM. Wow, ABMM, saya udah lama sekali nggak dengar saham ini. ABMM masih ada nih. Jelek. Enggak lah Pak, ini ABMM kalau nggak bisa bertahan di atas 13.50 ini agak berat. Jadi nggak usah disentuh dulu lah. Kenapa bisa lihat ABMM? Saya bingung. Maksudnya itu nggak populis banget, bukannya jelek ya, maksudnya bukannya apa-apa, itu nggak populis banget. Oke, lanjut. Ini kenapa nggak ada pertanyaan lagi? Udahan dong. Nah, ada lagi nih. Pak Aceh Pabe 1973. Hadir Pak Rio. Wah, thank you Pak udah selalu hadir ya Pak ya. Trend following menang. Memang good. Saya terapkan di portfolio invest sama trading, hasilnya maksimal. Wow, thank you loh Pak. Really happy to hear that, dan thank you udah sharing ini. Hasil maksimal. Tapi kalau mau buyback di break resist suka ketinggalan. Apakah ada cara lain untuk beli sahamnya? Jadi gini Pak, congrats ya Pak ya. Saya senang banget hasilnya bagus buat Bapak. Kalau udah break resist Bapak ketinggalan, Bapak tunggu ketika pullback di dekat-dekat resist, Bapak langsung beli di situ. Atau ketinggalannya break resist Bapak nggak ngeliat marketnya, teman-teman bisa ya mau nggak mau harus pantau market. Atau kalau nggak teman-teman bisa di membership GS Pro kami, teman-teman bisa dapat alertnya. Saham Telkom break resist muncul alertnya. Saham Arto break support muncul alertnya. Itu ada di membership GS Pro. Di GS Pro itu ada 4 macam nih, silver, gold, platinum. Itu akan dapat alert breakout itu sesuai dengan watchlist yang ada. Tapi kalau untuk yang mau bikin custom manual, teman-teman, saya hanya mau saham yang saya pantau yang muncul alertnya. Itu di GS Pro yang Optima. Nanti Bapak bisa coba pantau. Tapi pada dasarnya Bapak mantau market itu bisa
ini kok bisa bisa sangat fleksibel memantaunya gitu. Oke. Dari Use Freya ke Imam Wicaksono, berdoa Om, serahkan pada Yang Maha Kuasa. ini yang ini ya, yang apa, yang Porto turun ya 1,25 jadi 950. Jangan Pak, di saham jangan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Akhirnya kita berdoa doang, tapi sahamnya turun, nggak akan naik-naik di sana, nggak naik-naik. Jadi kita harus jadi bukan serahkan kepada Maha Kuasa, tapi berdoalah kepada Maha Kuasa diberikan jalan yang benar. Ya Tuhan, semoga saya diberikan jalan yang benar. Kamu memberikan saya pencerahan bahwa saya harus belajar ini, jangan belajar itu, ikut si dia, jangan ikut si itu, gitu loh. Nah, itu Pak. Oke, lanjut. Yuwono Chandra, kok mau tanya, CSRA sama SPMA masih uptrend atau udah patah? What do you think? Gitu. Karena tren itu sangat gampang loh dilihat. Tren itu sangat gampang dilihat. CSRA uptrend atau downtrend? Jelas masih uptrend. Mungkin melihat udah turun dalam waktu seminggu 2 minggu ya. Tapi coba pakai MA. Itulah kenapa saya selalu kalau di mana-mana saya selalu dengan ngebosenin ya, bilang pakai aja MA 50, 100, 200 dan kita akan tahu tren jangka menengah, panjang, pendek itu gimana. CSRA pasang MA 50, 100, 200 dia masih naik. Maksudnya dia masih dalam tren naik. Oke. Lalu kalau SPMA ini kayak sekolah pasar modal ya. SPMA jangka relatif lebih lemah dari CSRA. Kayak gitu. Lebih lemah dari CSRA. Jadi udah tinggi juga ya, dari harga 300 jadi 800 turun ke 600. Ini nggak terlalu oke. Kayak gitu. Nah, tapi kalau saya mau kasih lihat nih, kalau di GS Pro yang Optima, SPMA itu udah suruh jual dari sejak kapan? Nih, kelihatan nggak nih? Ini garis merahnya kan? Ini garis merah. Jadi ketika dia turun yang candle merah panjang ini udah disuruh jual nih. Bahkan di candle hijau nih ada tailnya, yang ada ekornya ini, itu udah disuruh jual. Jadi pas besoknya beberapa hari lagi merah panjang, kita udah nggak punya. Kayak gitu. Tapi kalau pakai moving average gimana? Ya dia juga udah mau turun jangka pendeknya. Gitu. Lalu Reva Angga Pahlawan. Apakah Porto hanya di satu saham itu ide yang bagus atau tidak? Kalau sahamnya bagus banget, kita ngerti banget dan memang trennya bagus, why not? Nggak ada masalah. Saham satu banget, hanya satu, tapi kalau benar-benar itu bagus dan kita tahu itu company bagus dan kita tahu bahwa itu berkembang, apalagi misalnya nih ya teman-teman buka toko jualan apa gitu ya, dan produk company ini ada di Anda jual juga, dan Anda tahu bahwa gila setiap orang yang datang ke toko gue selalu beli itu barang misalnya, nggak pernah ada yang bisa ngalahin beli barang itu. Kita kan tahu banget misalnya gitu ya, nggak ada masalah kita pegang di satu saham doang, nggak ada masalah sama sekali, asal kita benar-benar tahu banget dan jangka panjang gitu. Lagi ya, dari Erawati Visa, kok Mika apa CL dulu? Tapi tadi saya udah bahas Mika ya, jadi langsung kejawab ya tadi ya. Lalu Pak Aceh Pabi lagi nih, mau tanya Pak Rio, apakah beli saham di harga open dan low? Maksudnya gimana Pak ya? Saya kalau beli saham biasa pas breakout Pak, biasa pas breakout gitu ya. Dari Pak Agri Pasawias, BMRI bagus, dia habis konsolidasi panjang, udah naik sehari, 2 hari, 3 hari, itu trennya cenderung akan naik. Itu dia kayaknya agak nyusul BCA itu. Agak nyusul BCA. BRI belum, BNI lebih dulu lah daripada BRI lah, kelihatannya seperti itu. Oke, jadi kalau banking gede naik, IHSG gimana dong? Naik. Tapi apakah IHSG naik saya asalan beli saham?
Jangan. ISG naik, ada juga saham yang turun. Gitu ya. Lalu dari ARI PT. Kalau misalnya saham turun terus tapi masih di atas semua MA, apakah jual atau nunggu tembus MA? Jadi inilah dia yang jadi kendala. Kalau sahamnya udah naik terlalu banyak, MA-nya itu ketinggalan di bawah, apa yang terjadi? Nah, kalau turun walaupun di atas MA, ya dia udah sayang dong, udah turun 20% gitu kan. Disitulah kita harus pakai beberapa pakai pendekatan seperti contohnya fraktal tadi. Kalau teman-teman tadi pertanyaan tadi paling baru aja SPMA tuh masih di atas MA 50, 100, 200. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita ikutin MA, maka kita harus jual di bawah 700. Tapi kalau kita pakainya fraktal, kita punya kesempatan untuk jual di 800 gitu loh. Nah, jadi ada MA itu adalah untuk indikator tren saham ini gimana. Tapi kalau untuk eksekusi beli jualnya di mana, sedekat mungkin dengan harga yang sedang terjadi di situ. Jadi kalau harganya mulai balik arah di level tertentu, kita harus jual. Itu teman-teman pelajari deh di kelas Systematic Trading Management. Jadi teman-teman luangkan waktu setengah hari belajar untuk mencari saham di awal fase bullish, mempelajari tren dengan moving average salah satunya, dan exit entry itu rapat dengan harga. Itu nanti tinggal dicek aja. Oke. Medco harga 505, hold apa TP dulu? Medco 505. Lima 10 Pak. Oh, model 505, 510. Medco sih ya, lihatlah Pak, resist 520 lah Pak. 520 sampai 530, kalau sampai situ ya profit taking dulu aja Pak. Karena trennya masih belum bagus di atas MA 200. Gitu ya. Lalu dari Mary Annalin, AMRT Amar, udah dibahas tadi Bu ya. AMRT dari Bu Dona udah dibahas. Nah, dari Rizky Rahmi 29, Malamko minta tips average up dan average down biar bisa makin cuan. Average down untuk investor, average up buat trader. Kita yang mana di situ? Investor cari saham fundamental yang bisnisnya tumbuh dan selalu bagi dividen. Maka average down yang harganya turun membuat dividen yield kita meningkat. Itu makin cuan. Tapi kalau trader, kita harus pastikan membeli saham yang bisa uptrend. Dan ketika saham bisa uptrend, kita nggak punya kesempatan beli saham di bawah lagi. Maka kita harus melakukan average up. Jadi kalau average up harus pada metode trend following. Jangan sampai kita average up atau average down, padahal kita tuh cuman jual beli di support, jual di resist, beli support, jual resist. Karena kalau kita melakukan average, jadinya boncos. Gitu. Oke, dari CWNK 18 lagi. Kalau pakai fraktal di time frame 15-30 menit useful nggak? Pusing. Lebih sering lagi false-nya. Lebih sering false, Bu. Oke, lalu kita lihat sini semuanya udah pada mulai kasih email nih. Kalau di sini saya agak ketinggalan nih. Dari Rizky Rami 29 lagi. Oh, udah nih average up tadi udah dibales ya. Udah saya jawab ya. Dari Pak Heri Chan 89. Terima kasih atas jawabannya Pak Rio. Sama-sama Pak. Sama-sama. Lalu dari Rizkyar 2012. IPTV kira-kira gimana Pak? Punya average di 84 berdasarkan EMA yang saya pakai masih belum, tapi berdasarkan EMA CD sudah masuk oke. Apakah layak untuk di trend following? Nah, ini nih. Secara MA jelek, secara MCD bagus. Kita cenderung membeli menggunakan indikator yang searah dengan apa yang gua pengenin. Kalau saya pengen beli, saya akan cari indikator, saya akan ikut indikator yang bagus. Pakai itu gitu. Tapi kalau itu belum bagus, saya coba cari indikator yang kasih tahu ini bagus. Kita harus konsisten. Pakainya apa? MACD itu bukan indikator tren.
MACD itu cuman gasnya. Tren itu kan jalanannya, ya kan? Teman-teman kalau mau lihat uptrend, teman-teman tentu pergi aja ke puncak, jalannya naik terus, itu tren naik. Oke, MACD itu adalah apa? Gas mobil Anda, gitu. Gas mobil Anda. Kalau gasnya itu lemah, ya dia nggak bisa naik, walaupun trennya naik. Nah, jadi dalam hal IPTV, ya masih downtrend. Jadi kalau udah untung, ya jual aja, kayak gitu. Udah untung, saya one strength dulu. Oke. Dari Lina Wendy 165, kok idealnya turun berapa persen harus di cut loss? Ini bukan persentasenya, tapi supportnya di berapa, Bu? Kadang karena supportnya cuma di bawah 2%, maka turun 2,5% harus cut loss. Tapi kalau supportnya itu ternyata jaraknya itu 7%, dia turun 7% dulu baru di cut loss. Jadi bukan persentasenya, tapi supportnya di berapa. Di situ. Karena kalau berdasarkan persentase, akhirnya kita main hajar beli semua saham. Di sana. Oh, saya pokoknya turun 5%, saya cut loss. Artinya apa? Saham yang hari ini ARA, kita hajar beli juga berani. Kenapa? Kan nanti turun 5% saya cut loss. Akhirnya apa? Akhirnya jadi masif gitu, teman-teman. Jadi overtrade, jangan. Jadi harusnya dari supportnya. Contoh. Kayak tadi gini. Apa ya tadi ya? Misalnya nih ya, ASA. Saya buka chart ini aja deh, gampang deh. ASA. Enggak, gini deh. Tadi ada yang nanya BBYB ya. Ada yang nanya BBYB. Nih. BBYB kalau punya, jualnya di mana? Nih, teman-teman lihat di sini nih. Nih, ini kan garis merah yang ketembus nih. Di sini ya. Kelihatan enggak ya? Nah, ini nih, garis merah ketembus kan. Lalu turun terus kan. Jadi bukan masalah turun berapa persen cut loss, tapi kalau ditembus support, inilah di cut loss. Gitu. Jadi kita nggak berasumsi, tapi kita hanya ngikutin trading plan atas analisa. Gitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat grafik itu nanti di GS Pro, membership kita di GS Pro. Nanti cek aja. Di link di IG kita kayaknya ada deh. Lalu Didi Wahyudin 552, kenapa MTech elang mahkota teknologi bisa terjun bebas? Karena elangnya lagi nukik, Pak, mau nangkep ikan, Pak. Technical selalu bisa, Pak. Technical selalu terjadi apapun, Pak. Jadi nggak bisa dibilang kenapa terjun bebas. Pada dasarnya ya memang lagi banyak orang yang jualan di sana. Tapi kan saya punya, loh. Kita punya bukan berarti saham akan nurut. Oh, Rio punya nih. Karena si Rio punya, gue naik deh. Takut gue kalau dia nggak naik. Gitu. Takut gue kalau nggak naik nanti diomelin. Gak bisa, saham tuh gak kenal kita. Beda sama sopir kita. Wih, si bapak, si ibu nih udah masuk mobil nih, gue harus nyetir baik-baik nih, yang lembut. Tapi kalau nggak ada kitanya, ngegas kayak Fast and Furious, ya kan? Saham nggak bisa. Saham nggak kenal kita, gitu, Pak. Oke, dari Bu Susan Cucu. Kok kalau interest rate naik pengaruhnya ke saham bagus atau jelek? Khususnya untuk saham tech, apakah jelek? Interest rate yang mana nih, Bu? Amerika atau Indonesia? Gitu. Dan saham tech, sahamnya udah gelembung, udah bubble atau masih baik-baik aja? Jadi itu balik lagi. Dan kalau interest rate naik, tapi kalau uang itu tetap nggak ngerti mau diapain, apa mau balik ke bank atau mau masuk ke bisnis real, tapi bisnis real belum terlalu muter misalnya kayak gitu, ya dia kan nyari-nyari sektor lain. Tapi pada dasarnya memang interest rate tinggi akan nggak bagus buat dalam jangka pendek doang. Dalam jangka pendek interest rate tinggi nggak terlalu bagus buat pasar modal. Sama kayak dolar tinggi nggak bagus, katanya kan gitu. Rupiah nih ya, rupiah dan dolar nih. Dolar tinggi kan nggak bagus katanya. Tapi coba dong lihat, jualan mobil sekarang, dolar 14.000, sama jualan mobil 10 tahun yang lalu, tahun 2010, di mana dolar itu berapa? 8.000. Lebih banyak mobil yang mana yang terjual? Dolar tinggi atau dolar murah? Pokoknya gampang. Jangka pendek mungkin ada gejolak, tapi jangka panjang bukan urusan. Di situ. Selama ekonomi sehat. Kayak gitu ya teman-teman ya.
Lalu dari Riza Karisma. Nah ini nih saya suka nih. Lebih baik berlatih satu tendangan 1000 kali daripada 1000 tendangan 1 kali. Setuju Bu? Lebih baik pelajari satu jurus 1000 kali dicoba daripada belajar 1000 jurus 1 kali dicobanya. Karena kalau belajar banyak jurus cuma coba 1 kali, kita jadinya kamus. Kamus tuh ada di rak buku. Kayak gitu. Tapi kalau kita ngerti satu tendangan, kita coba ribuan kali, kita itu di jalanannya. Street smartnya. Kayak gitu. Thank you. Oke, lalu apa lagi ya? MLPL, MPPA gimana? Coba kita lihat di sini. MLPL. Kayaknya masih jelek deh. Jelek Bu, hindari dulu. MPPA. Ini tinggal 200 nih MPPA. Hah? Yang katanya dulu mau ke 2000. Dulu kalau nggak salah katanya mau ke 2000 kan? Dari 1200 ke 200. Oh my god teman-teman mau beli BMW seri 3 harga 1,2 M, datangnya LCGC. Sakit banget. That's why kita harus pelajari trend following. Hanya menyimpan saham yang bisa uptrend dan kita hindari saham yang downtrend. Dan untuk level sekarang jangan dulu lah, belum kelihatan reversalnya. Reversal tuh dari turun harus mulai flat dulu. Mereka tuh masih turun, belum ada flatnya. Jadi jangan terburu-buru dulu untuk memantau sahamnya. Oke, lalu dari Pak Agung HP. By the way, udah jam berapa ya? Oke, 5 menit lagi. Agung HP, BRI BCA. BCA uptrend Pak. Oke. BRI masih konsolidasi, tapi kalau BCA naik, Mandiri naik, ya BRI juga masih akan naik nantinya. BNI juga menarik, layak dipantau. Lalu dari Erawati Visa lagi. Oke. Pak, kalau mau ikut grup saham Bapak, caranya gimana? Soalnya porto saya hancur banget. Bu, sebenarnya gini Bu, Ibu coba ikut kelas dulu aja Bu, Systematic Trading Management. Itu juga harga ekonomis. Itu nanti tanggal 26 Februari. Jadi belajar dulu aja Bu. Baru nanti ikutan grupnya. Atau kalau teman-teman mau ikutan grup, teman-teman bisa ikut yang GS Pro, membership GS Pro. Tinggal cek aja di link di bio Instagram kita nanti abis IG live ini. Cek GS Pro. Itu kalau teman-teman ambil GS Pro yang Gold atau yang Platinum atau yang paling mahal itu Optima, teman-teman langsung free ikutan kelas Systematic Trading Management tanggal 26 Februari besok. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi ikut yang kelas STM dulu aja Bu. Pak dari Pak Agung HP3, era dong Koryo, era jelek Pak. Saya udah sempat agak menaruh harapan di era pas kuartal 3 tahun lalu, tapi ternyata enggak. Jadi dia kayak lagi ada pola double top atau triple top, jadi ya it's not quite good lah untuk saham itu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu apa lagi di sini? Akra gimana pasca stock split? Apakah kayak BCA? Enggak juga. Beda company, beda bisnis, beda kelas, kita nggak bisa samain. Wah, oke. Lalu Iben Darmawan, invest saham long term di platform aplikasi Ajaib atau Terima Mobile, apakah bisa? Bisa aja Pak. Investasi bisa di mana aja. Yang penting tahu strateginya tepat dan metodenya ya gitu ya. By the way, karena Pak Iben Darmawan ngomong mengenai Terima, jadi teman-teman, kita di Galeri Saham kita itu ada kerjasama dengan Trimega Sekuritas. Gimana? Jadi teman-teman yang buka rekening saham melalui websitenya Galeri Saham, galerisaham.com/terima. Kalau nggak cek aja di 1-2 post kita kemarin gitu ya, ada tentang Trimega. Teman-teman akan bisa bukan berkesempatan sih, jadi pokoknya kalau teman-teman buka rekening Terima melalui website Galeri Saham, kita tuh kayak referral doang gitu lah ya. Teman-teman akan dapetin entah
free kelas systematic trading management, atau dengan minimum setoran tertentu itu ikutan membership GS Pro kita secara free di sana. Dimana di membership tersebut ada grup trader, profit trader, ada GS Pro trader, dimana kita di sana relatively aktif untuk menganalisa saham, membuat insight, bahkan nge-share rekomendasi harian, tapi semuanya berbasis pada trend di sana. Nanti bisa dicek, silakan dicek ya teman-teman ya. Oke. Lalu apa lagi nih? Temas Ragitok. Temas new all time high sama MSIN Pak. Iya Pak, itu kenceng banget. Tapi gimana nih? Bapak mau beli sekarang? Atau udah punya? Pertanyaan nggak komplit. Atau cuma mau ngobrol doang? Itu nggak apa. Kalau baru mau beli, ya jangan. Tapi kalau udah punya, ya simpen. Gitu ya Pak ya.